Untuk selanjutnya itu ada perintah df.info. Ini digunakan untuk memberikan informasi tentang struktur data frame, termasuk jumlah baris, jumlah kolom, jenis data dalam setiap kolomnya. Nah, untuk dari data-data yang ada tadi, itu datanya itu terdiri dari 3 kolom. Ada LB, LT, dan harga rumah. Dengan tipe data itu integer. Terus selanjutnya ini ada perintah untuk konversi ke NumPy. Jadi tujuan dari perintah-perintah ini adalah untuk mengkonversi data dari data frame ke dalam format NumPy array. Dan untuk sini ada variabel itu ada variabel X dan juga variabel Y. Variabel X itu nanti akan digunakan akan berisi nilai-nilai yang akan digunakan sebagai input permodelan. Sedangkan untuk Y ini itu nanti akan berisi nilai-nilai dari target yang akan diprediksi model. Untuk selanjutnya ini ada code untuk permodelan regresi linearnya. Jadi kode-kode ini tuh nanti akan melakukan permodelan regresi linear dari data yang tadi telah dipersiapkan sebelumnya, juga serta akan melakukan pengevaluasian model dari data latih dan data uji. Jadi untuk perintah ini atau code ini itu nanti dia akan membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu model linear dan dengan model .fit ini nanti dia akan untuk model linear ini nanti dia akan melakukan prediksi. Nanti dia akan membuat model regresi linear dengan menggunakan linear regression dan model .fit ini nanti dia akan menggunakan atau untuk melatih model regresi linear dengan menggunakan data latih. Lalu selanjutnya itu ada prediksi, di mana Y train pred ini dia nanti akan melakukan prediksi harga rumah untuk data latih, dan Y test pred ini dia nanti akan melakukan prediksi harga rumah untuk data uji. Selanjutnya itu adalah evaluasi data latih, di sini menggunakan mean absolute error atau MIE dan mean square error atau MSA dan juga root mean square error atau RMSA. Di sini untuk evaluasinya ada evaluasi data latih dan juga evaluasi data uji. Nah, selanjutnya ini akan menampilkan hasil evaluasinya, jadi akan mengeprint evaluasi pada data latihan dan juga evaluasi data uji. Nah, untuk evaluasi hasilnya evaluasi pada data latih dan data uji itu seperti ini. Jadi, secara intinya itu nanti hasil evaluasi ini itu dapat menilai kinerja model regresi linear dalam prediksi harga rumah. Jadi semakin rendah nilai-nilai evaluasi ini, itu nanti modelnya semakin baik juga model tersebut dalam melakukan prediksi. Untuk selanjutnya ini ada visualisasi regresi. Jadi code-code ini itu nanti akan membuat visualisasi scatter plot dengan membandingkan nilai sebenarnya yang akan nanti ditunjukkan oleh y-axis dan juga nilai prediksi itu nanti akan ditunjukkan oleh x-axis dari model regresi linearnya. Nah, di sini itu ada perintah untuk membuat scatter plot untuk data latih, di sini ada perintah untuk membuat scatter dari data uji. Dan di sini ada perintah untuk membuat plot garis identitas. Jadi nanti akan ada garis identitas, di mana nanti garis identitas ini akan berbentuk seperti titik-titik seperti ini. Ini. Dan selanjutnya ini akan membuat label sumbu dan juga judul. Sini akan menambahkan legenda dan menambahkan plot. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi untuk plotnya ini akan menjadi seperti ini, di mana ini merupakan hasil prediksi model regresi linear. Nah, dengan visualisasi ini tuh kita dapat melihat seberapa baik model regresi linearnya. Jadi ketika data-data baik data latih maupun data uji berada lebih dekat ke garis identitas yang merupakan garis identitas ini yang titik-titik putus-putus ini garis putus-putus ini, maka plot prediksi model regresi linear itu menunjukkan bahwa prediksi model itu mendekati nilai yang sebenarnya dengan lebih baik. Jadi semakin dekat titik merah dan biru ini, maka hasilnya semakin baik. Nah, untuk selanjutnya, di sini itu merupakan code untuk melakukan prediksi harga rumah. Jadi,
dengan menggunakan fitur-fitur baru. Di sini ada data baru. Data baru ini membuat array NumPy baru yang berisi fitur-fitur baru untuk diprediksi, di mana di sini ada 200 dan 400. Nah, untuk 200 dan 400, 200 ini merupakan luas bangunan dan 400 ini merupakan luas tanah. Jadi fungsi sebenarnya dari analisis regresi ini kita akan memprediksi harga rumah yang kita inginkan, yaitu kita menginginkan bangunan atau rumah dengan luas bangunannya itu 200 meter persegi dan luas tanahnya itu 400 meter persegi. Nah, nanti dia akan mencari berapa harga prediksinya dengan luas tanah dan luas bangunan yang kita inginkan. Nah, ini selanjutnya di sini ada mengkonversi ulang. Jadi karena harga rumah sebelumnya tadi di atas itu kita mengubahnya menjadi jutaan rupiah. Nah, lalu prediksinya itu kita perlu lagi konversi ke dalam bentuk rupiah lagi nih. Jadi untuk mengkonversinya itu kita harus mengkalikannya dengan 1 juta. Nah, untuk selanjutnya ini ada merubah kode menjadi format rupiah. Di sini lebih ke penulisannya saja untuk format rupiahnya. Jadi di sini akan mengkonversi nilai dari bentuk numerik menjadi format mata uang rupiah yang mudah dibaca. Untuk cara kerjanya itu di sini nilai numerik itu akan dikonversi menjadi string. Nah, nanti jika panjang stringnya itu kurang dari atau sama dengan 3, nah nanti berarti nilai tersebut tuh kan memiliki 3 digit atau kurang, sehingga nanti cukup dikembalikan dengan format RP, lalu nilainya berapa, tidak usah diperhitungkan atau dikonversi lagi. Namun kalau misalnya panjang stringnya itu lebih dari 3, nah maka akan dilakukan proses pemisahan lagi nih. Jadi 3 digit terakhir dan terakhir dengan sisa digit. Jadi 3 digit terakhir itu nanti akan disimpan dalam variabel P dan sisanya itu nanti akan disimpan di variabel key. Jadi di format rupiah ini nanti dia akan memanggil parameter key yang merupakan digit yang belum diproses, hasilnya nanti akan ditambahkan dengan 3 digit terakhir yang dipisahkan dengan tanda titik dan diawali nanti RP. Jadi misalnya kalau 1 juta berarti penulisannya adalah RP 1.000.000 seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah code untuk mencetak prediksi harga rumah dalam bentuk format uang rupiah yang tadi sudah dikonversi di atas ini. Jadi di sini untuk variabel harga rumah prediksi dan harga prediksi rumah di sini itu akan mengubah formatnya menjadi integer dan disimpan di variabel harga rumah prediksi. Untuk selanjutnya ini akan mengeprint. Di sini ada kata-kata awal agar menjadi lebih baik lagi kalimatnya gitu, kalimat hasilnya. Di sini ada prediksi harga rumah impian di Jakarta Selatan adalah. Nah, di sini format rupiahnya nanti dia akan masuk harga rumah prediksinya nanti dia akan tercetak atau di print di sini. Jadi akan dicetak dalam format mata uang rupiah. Nah, nanti hasil prediksi harga rumah tersebut akan dicetak setelah teks ini. Jadi hasil akhirnya dari semua regresi ini itu harga prediksi harga rumah impianmu di Jakarta Selatan adalah 10.266.231.044 rupiah. Jadi untuk mendapatkan rumah dengan luas bangunan itu 200 dan luas tanah 400 yang diperlukan adalah sekitar 10 juta. Nah, ini merupakan hasil analisis dengan menggunakan hasil regresi dan prediksi untuk memprediksi harga rumah dengan menggunakan permodelan regresi linear. Jadi untuk penjelasan mengenai regresi dan prediksi harga rumah, sekian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.